Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007 dan teman saya Tika Permata Asri dengan nomor pokok mahasiswa 1042008. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Strategi Perencanaan Bisnis untuk Meningkatkan Perkembangan UMKM Salon Studi Kasus pada 10 salon. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang nih. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Kenapa sih? Karena UMKM itu kan beroperasinya itu di sektor yang real dan tidak terpengaruh oleh sektor moneter, sehingga bisnis UMKM itu dapat bertahan dari krisis perekonomian Indonesia ini. Nah, salah satu sektor atau industri yang berkembang pesat dari UMKM itu adalah dari industri kecantikan. Kenapa? Karena kan masyarakat tuh saat ini udah banyak yang sadar gitu pentingnya penampilan tuh untuk apa. Nah, jadi bisnis salon ini tuh merupakan atau memiliki peluang yang cukup besar. Namun, di balik banyaknya peluang yang cukup besar itu, pasti kan persaingannya pun semakin ketat ya. Nah, ini tuh menjadi salah satu tantangan bagi pengusaha UMKM salon. Adapun tantangan yang lain itu seperti kayak keterbatasan modal dan juga strategi perencanaan bisnis yang kurang efektif. Nah, karena kalau strategi perencanaan bisnisnya tuh kurang efektif atau belum matang nih, kita tuh bisnis UMKM-nya tuh akan tidak berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pasarnya. Nah, oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk meneliti bagaimana sih penerapan strategi perencanaan bisnis yang sudah diterapkan dari UMKM salon ini tuh. Nah, diharapkan juga dari hasil penelitian ini tuh dapat menjadi panduan praktis bagi para pengusaha UMKM salon dalam menghadapi tantangannya, dan juga untuk memahami strategi perencanaan bisnisnya tuh seperti apa sih sebelum memulai usaha salonnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana strategi perencanaan bisnis yang sudah diterapkan oleh UMKM salonnya nih. Lalu yang kedua itu, apa saja sih keunggulan dan kelemahan dari strategi perencanaan bisnis yang sudah diterapkannya? Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh strategi perencanaan bisnis yang sudah diterapkan terhadap perkembangan UMKM salon tersebut. Nah, di sini kami menggunakan 10 salon. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana sih strategi perencanaan bisnis yang sudah diterapkan oleh UMKM salonnya. Yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana keunggulan dan kelemahan dari strategi perencanaan bisnis yang sudah diterapkan oleh UMKM salonnya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari strategi perencanaan bisnis yang sudah diterapkan terhadap perkembangan salonnya. Adapun manfaat penelitian yang telah kami buat itu diharapkan dapat menambah wawasan mengenai strategi perencanaan bisnis khususnya dalam konteks industri kecantikan ya. Lalu diharapkan juga penelitian itu dapat menjadi referensi gitu bagi akademis yang ingin menganalisis atau meneliti di bidang hal yang sama. Lalu yang ketiga itu yang pastinya diharapkan dapat menjadi referensi atau pedoman praktis bagi individu yang ingin memulai usaha salon, terutama dalam memahami dulu strategi perencanaan bisnis yang efektif atau yang matangnya. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah pilar utama perekonomian. Menurut Tumbuhan 2012, UMKM berperan strategis dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadi tulang punggung ekonomi negara untuk berkembang, termasuk juga Indonesia. Kementerian Koperasi dan UMKM mengelompokkan UMKM berdasarkan aset dan omsetnya. UMKM juga unggul dalam fleksibilitas operasional, tetapi sering menghadapi kendala akses modal, teknologi, dan pasar. Yang kedua ada salon. Salon kecantikan adalah bagian dari industri jasa. Menurut Kotler dan Keller 2016, industri jasa memiliki sifat tidak berwujud, bergantung pada interaksi pelanggan, dan memerlukan pengalaman memuaskan. Terus selanjutnya ada perencanaan bisnis. Menurut Dekker 1994, perencanaan bisnis adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi peluang, dan merancang strategis. Dan juga ada yang menyebutkan
perencanaan bisnis itu menambah bahwa perencanaan bisnis mencakup analisis pasar, perhitungan modal, strategis pemasaran, dan evaluasi kinerja. Dalam UMKM Salon, perencanaan bisnis sangat penting untuk daya saing dan berkelanjutan. Selanjutnya, pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 2018, pemasaran adalah proses menciptakan nilai bagi pelanggan dan untuk membangun hubungan keuntungan. Dan ada juga yang menekankan bahwa dalam bisnis jasa seperti salon, pemasaran harus menonjolkan kualitas dan pengalaman pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Terus selanjutnya ada operasional. Operasional yang baik adalah fungsi keberhasilan bisnis. Menurut Stephen Shen 2005, manajemen operasional melibatkan pengelolaan sumber daya untuk efisiensi dan efektivitas berjalannya salon. Selanjutnya untuk perkembangan bisnis. Perkembangan bisnis adalah kemampuan usaha bertumbuh secara berkelanjutan. Menurut Storey 1994, faktor utama perkembangan bisnis adalah inovasi, pengelolaan keuangan, dan juga ekspansi pasar, dan menekankan untuk pentingnya sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif untuk bertahan di pasar yang sedang tren. Pada salon, perkembangan diukur melalui peningkatan pelanggan, omzet, dan loyalitas. Selanjutnya untuk metode penelitian. Menurut Sugiono 2018, metode penelitian adalah langkah sistematis untuk memahami fenomena berdasarkan data yang valid dan reliable. Penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam tanpa memanipulasi variabel. Pendekatan ini juga cocok untuk menggambarkan strategis perencanaan bisnis UMKM Salon yang setelah kami teliti. Di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan observasi. Untuk wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi mendalam dengan bertanya langsung kepada responden. Selanjutnya untuk observasi adalah teknik dengan mengamati langsung aktivitas subjek untuk memahami fenomena secara alami. Selanjutnya untuk daftar nama salon. Daftar nama salon yang telah kami wawancari, yang pertama ada Insalon yang lokasinya di Jalan Ranca Orai, Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung, yang waktu pelaksanaan wawancaranya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024. Yang kedua ada New Angel Salon yang lokasinya di Jalan Mars Utara, Ciwasra, Kota Bandung, dilaksanakan pada Rabu tanggal 20 November 2024. Yang ketiga ada L Beauty Studio Bandung yang lokasinya di Jalan Mangga 2, nomor 84, Sukafura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, yang waktu pelaksanaan wawancaranya pada hari Rabu 20 November 2024. Terus yang keempat ada Ayu Salon yang lokasinya di Tanjung Jaya, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, yang waktu pelaksanaannya pada hari Jumat 13 Desember 2024. Terus yang kelima ada Sensen Hair and Beauty Salon yang lokasinya di Ruko 01, Raya Sayuran, Cangkuang Kulon, Dayakolot, Bandung Regensi, yang waktu wawancaranya pada hari Jumat 13 Desember 2024. Terus yang keenam ada Jujun Salon yang lokasinya di Jalan Daya Laswi, Magang, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, waktu wawancaranya pada hari Jumat 13 Desember 2024. Terus yang ketujuh ada Bilbil Salon, lokasinya di Jalan Cinangka, nomor 56, Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, waktu pelaksanaan wawancaranya Selasa 24 Desember 2024. Terus yang kedelapan ada Napisa Salon yang lokasinya di Jalan Cipadung, Kecamatan Ciberu, Kota Bandung, yang waktu pelaksanaan wawancaranya pada hari Selasa 24 Desember 2024. Terus ada yang kesembilan ada Delia Salon yang lokasinya di Jalan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojong Loakaler, Kota Bandung, waktu pelaksanaannya Selasa 24 Desember 2024. Dan yang terakhir ada Rumah Cantik Maloka yang lokasinya di Jalan Pasaduka, Pasir Layung, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, waktu pelaksanaan wawancaranya Selasa 24 Desember 2024. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, yang pertama itu ada dari Insalon. Insalon ini tuh yang berada di daerah Bodogol, terus jam bukanya tuh pukul 9 pagi sampai jam 8 malam tanpa hari libur. Mereka punya 3 karyawan, terus dengan modal awalnya itu sekitar 75 juta ya, dan menghasilkan pendapatan per bulan itu sekitar 8-9 juta.
Nah, strategi yang digunakan sama salon ini tuh mereka menggunakan strategi kekeluargaan. Terus target pasarnya pun mereka itu hanya kepada penduduk sekitar saja. Nah, terus salon ini juga belum aktif dalam media sosial gitu. Dan pencatatannya pun masih manual oleh pemiliknya ya. Lalu yang kedua itu ada New Angel Salon. Jam bukanya tuh pukul 10 sampai jam 7 malam. Mereka juga nggak punya karyawan, belum punya karyawan, jadi cuma diolah sama suami istri gitu. Terus modal awalnya tuh katanya sekitar 50 juta dan menghasilkan pendapatan bulannya tuh sekitar 9 sampai 10 jutaan lah. Nah, mereka juga belum terlalu aktif dalam media sosial. Terus strategi yang mereka gunakan tuh mereka nggak mencantumkan price list itu. Jadi nggak tahu kita tuh nih price list itu berapa, cuma harus datang ke situ aja langsung. Pencatatannya pun masih manual dalam pembukuan oleh pemiliknya. Lalu yang ketiga ada L Beauty Studio Bandung. Nah, jam operasionalnya tuh pukul 8 pagi sampai jam 8 malam. Mereka juga udah memiliki 7 karyawan. Jadi di shift gitu loh tanpa hari libur. Terus modal awalnya tuh sekitar 10 juta, tapi mereka tuh awalnya cuma untuk eyelash. Nah, seiring berkembangnya sekarang tuh udah cukup komplit ya layanannya. Mereka juga promosinya udah aktif nih di media sosial tuh udah sangat aktif. Terus kenapa sih yang membuat mereka berkembang tuh? Karena mereka tuh udah tahu target pasar. Target pasar mereka tuh adalah universitas Telkom ya. Nah, jadi mereka tuh udah kayak ada promosi-promosi setiap bulannya. Terus juga menerapkan kayak kalau misalnya udah punya 10 voucher nih, nah kita teh bakal dapat satu pelayanan gratis gitu. Nah, namun pencatatannya pun masih manual dalam pembukuan gitu. Lalu yang keempat ada Ayu Salon. Ayu Salon ini tuh bukannya fleksibel karena diolahnya tuh kan cuma sama si ibu pemiliknya aja ya, mereka tuh belum punya karyawan. Sehingga bukannya pun kadang gak tentu, katanya bisa jam 7, jam 8, tutupnya pun belum tentu gitu. Nah, hari liburnya pun tergantung kebutuhan si ibunya katanya. Terus modal awalnya tuh sekitar 50 jutaan dan pendapatannya tuh sekitar 7 sampai 8 juta. Mereka salon ini juga belum aktif dalam media sosial gitu dalam promosinya. Namun di salon ini tuh menerapkan bisa home service, kayak dipanggil tuh kita bisa ke rumah nih, bisa dipanggil ke rumah gitu. Pencatatannya pun masih manual sama ibu pemiliknya. Yang kelima ada Chen Chen Hair and Beauty Salon. Jam operasional tuh buka pukul 8 pagi sampai jam 8 malam, tanpa hari libur kecuali hari raya, dan udah memiliki 5 karyawan. Terus dengan modal awalnya itu sekitar 50 juta. Nah, dalam media sosialnya pun sudah aktif ya awalnya itu. Terus target pasarnya pun cuma hanya penduduk sekitar dan tapi yang udah kerja gitu loh katanya. Nah, terus mereka pun menggunakan strategi promosi yang udah cukup banyak ya, kayak ada diskon per bulannya, terus ada per paket-paketnya gitu loh, di paket-paketin gitu. Terus juga mereka menggunakan member card. Katanya kalau udah 10 kali ke situ terus mereka dapat pelayanan gratis satu juga. Namun pencatatannya pun masih manual menggunakan pembukuan gitu ya oleh pemiliknya. Yang keenam ada Jujun Salon. Jam operasional tuh pukul 9 pagi sampai jam 8 malam. Namun katanya sebenarnya tutupnya tuh tergantung masih ada customer atau enggak ya, udah beda atau belumnya. Terus dulu tuh udah memiliki 5 karyawan juga. Terus modal awalnya tuh dulu sekitar 1 jutaan cina, karena udah 15 tahun yang lalu ya ini tuh didirikannya. Nah, terus didirikannya pun tidak menyewa tempat, jadi di rumah gitu loh. Target pasarnya pun penduduk sekitar. Terus nah mereka juga dalam media sosialnya sudah aktif ya. Namun pencatatannya pun masih manual dalam buku. Nah, mereka ini lebih menggunakan karena banyak menerima anak PKL. Jadi mereka juga mendapatkan promosi kan dari anak-anak yang di mulut ke mulut nih dari siswa-siswanya. Yang ketujuh itu ada Bibil Salon. Nah, salon itu buka pukul 9 pagi sampai 9 malam dengan modal awalnya tuh sekitar 70 jutaan
dan pendapatan per bulannya tuh sekitar 7-10 jutaan. Mereka juga udah punya 3 karyawan. Terus strategi promosinya pun mereka tuh cuman melayani perempuan aja gitu, nggak melayani laki-laki ya di salonnya tuh. Terus juga strateginya tuh dalam media sosialnya pun udah aktif, udah cukup aktif, dan juga banyaknya promosi-promosi seperti biasa. Terus pencatatannya pun, keuangannya pun masih secara manual oleh pemiliknya. Nah, yang ke-8 itu ada Nafisa Salon. Bukanya tuh pukul 6:30 sampai 6:30 malam. Memiliki 3 karyawan juga, 4 karyawan. Terus dengan modal awalnya itu sekitar 50 jutaan dan pendapatan bulannya itu sekitar kurang lebih 20 jutaan. Nah, dan salon ini juga udah menggunakan media sosial dengan cukup aktif. Terus ada juga pelayanan yang paling bestsellernya tuh kan jarang nih di salon-salon adalah adanya perawatan kutu katanya, dan ini tuh justru paling bestseller di salonnya ini. Target pasarnya juga penduduk sekitar dan juga mahasiswa UIN Bandung. Namun pencatatannya pun udah memakai Excel oleh karyawannya, ini mah udah percaya sama karyawan. Namun salon ini juga memiliki kesulitan sulit mendapatkan karyawan yang baik gitu. Yang ke-9 ada Delia Salon. Bukanya pukul 8:30 sampai jam 7 malam. Terus memiliki 3 karyawan dan dengan modal awalnya itu sekitar 50 jutaan. Pendapatan per bulan itu sekitar 10-11 jutaan juga. Mereka juga promosinya tuh udah dari media sosial udah cukup aktif ya, dan adanya juga diskon-diskon seperti biasa. Namun pencetannya pun masih manual oleh pemiliknya. Yang terakhir ada Rumah Cantik Malova. Nah, jam bukanya tuh pukul 8:30 sampai jam 6 malam. Memiliki 5 karyawan tanpa hari libur ya. Jadi bergantian gitu, shift-shiftan gitu. Terus modal awalnya tuh sekitar 50 juta juga. Nah, strategi mereka juga udah cukup aktif dalam media sosial. Terus mereka itu ada ada juga layanan freelance gitu, menerima karyawan freelance gitu loh. Nah, kalian kalau yang mau freelance boleh nih kesini. Terus juga pencatatannya pun udah dalam Excel oleh karyawannya, nih udah dipercaya oleh karyawannya. Terus promosi pendapatan bulannya itu sekitar 30-35 jutaan. Selanjutnya, untuk pembahasan strategi perencanaan bisnis dari hasil wawancara dan observasi, terdapat 10 UMKM salon yang diteliti. Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan setiap salon memiliki strategi dan perencanaan bisnis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasar masing-masing. Sebagian besar salon juga yang telah kami amati fokus pada peningkatan pelayanan pelanggan dan strategi promosi. Sebagai contohnya, InSalon dan Angel Salon menekankan kualitas pelayanan sebagai strategi utama. Terus mereka juga membangun hubungan personal yang erat dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Selain itu juga kedua salon ini menawarkan paket promosi yang menarik seperti diskon untuk mahasiswa dan ibu rumah tangga di InSalon juga, serta mengandalkan promosi mulut ke mulut dan juga di New Angel Salon. Selanjutnya, kami menemukan bahwa beberapa salon seperti L Beauty Salon Bandung dan Bilbil Salon menargetkan pasar khusus seperti mahasiswa dan khususnya perempuan. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. L Beauty Studio Bandung aktif menawarkan diskon dan voucher, sementara Bilbil Salon menciptakan suasana yang lebih private khusus untuk perempuan. Terus untuk Nafisa Salon juga memiliki pendekatan untuk menyasar pelanggan muslimah. Salon ini menawarkan privasi yang khusus, terjaga, serta layanan yang bagus seperti perawatan kutu yang selalu bestseller dan jarang ditemukan di tempat lain. Terakhir, untuk Salon Dahlia dan Rumah Cantik Malova memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok untuk memperkenalkan layanan mereka untuk dijangkau ke pelanggan baru. Langkah ini terbukti efektif dan meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis mereka. Dari wawancara ini, kami menyimpulkan bahwa keberhasilan UMKM Salon sangat bergantung pada kualitas layanan, strategi promosi kreatif, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan strategis, salon-salon juga banyak keunggulan utama dan kualitas layanannya yang bikin pelanggan balik lagi. Contohnya di InSalon ya, fokusnya pada suasana yang nyaman, promosinya buat siswa dan ibu rumah tangga. Terus untuk New Angel Salon dan L Beauty Studio Bandung, pintar memakai media sosial buat promosi, jadi mereka bisa menarik lebih banyak pelanggan meski persaingannya sangat ketat. Terus ada juga yang fokus pada ke pasar tertentu seperti Nafisa Salon yang khususnya untuk pelanggan muslimah dan bisa jadi privasi tempatnya, atau Biel Salon juga yang tempatnya nyaman banget untuk perempuan. Ini yang bikin mereka punya daya tarik khusus dari segmen pasar. Terus untuk kelemahan strategi, dari semua yang sempurna pasti ada kelemahannya. Misalnya soal transparansi harga. Beberapa salon seperti Neo Angel Salon dan Delia Salon tidak punya daftar harga tetap. Jadi pelanggan baru sering ngerasa ragu gitu. Terus banyak juga yang masih pakai pencatatannya manual kayak di InSalon dan Sensen Hair and Beauty Salon juga menggunakan pencatatan yang manual. Jadi kadang pengelolaan keuangannya tidak efisien. Selanjutnya, untuk pengaruh strategi perencanaan terhadap perkembangan. Strategi perencanaan yang fokus pada pelayanan dan promosi efektif dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat pasar, salon-salon menggunakan media sosial juga berhasil menarik pelanggan baru terutama dari kalangan muda. Namun, salon yang tidak memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional seperti InSalon, New Angel Salon berhasil membuat pelanggan setia karena kualitas layanan mereka. Untuk L Beauty Studio Bandung dan Biel Salon juga lebih sukses karena telah menarik generasi muda lewat promosi kreatif di media sosial. Cuma ada masalahnya, yaitu masalah internal kayak transparansi harga dan pencatatan manual masih menjadi tantangan. Ada juga yang mulai memperbaikinya kayak Nafisa Salon yang udah memakai pencatatan lebih modern untuk mengatur keuangan. Jadi meskipun strategi mereka efektif, masih ada yang harus lebih diperbaiki lagi untuk pengelolaan bisnis supaya makin berkembang. Yang terakhir ada kesimpulan nih. Berdasarkan hasil penelitian nih, strategi perencanaan bisnis yang sudah diterapkan oleh 10 UMKM salon di atas tuh masih belum cukup efektif. Dikarenakan, namun ada beberapa salon yang emang udah cukup efektif seperti L Beauty Salon, Cecen Salon, itu tuh kan udah dari mulai target pasarnya udah jelas, terus strategi pemasarannya pun sudah cukup baik gitu kan. Namun dalam hal pencatatan keuangannya mereka belum upgrade gitu. Nah jadi, tapi dapat kita lihat nih, strategi perencanaan kayak dimulai dari segmen pasar dan juga strategi pemasaran yang emang udah cukup diterapkan membuat perkembangan bisnisnya itu lebih pesat gitu kan. Dapat dilihat dari pendapatan per bulannya yang emang udah cukup besar dibandingkan salon-salon yang lainnya ya. Maka dari itu, strategi perencanaan bisnis itu berpengaruh terhadap perkembangan salonnya untuk berkelanjutannya gitu ya. Jadi kesimpulannya, sebelum kita memulai usaha salon, kita harus merencanakan dulu perencanaan bisnis yang emang udah cukup matang dan efektif gitu untuk diterapkan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.